Tutorial klinik. Tutorial klinik merupakan suatu diskusi kelompok kecil yang difasilitasi oleh instruktur klinik dan berorientasi pada masalah pasien. Pelaksanaan. Oke adik-adik, sore ini kita akan identifikasi kasus dan pemilihan melakukan kasus. tutorial klinik dengan tema atau kasus DM dan ulkus DM. Jadi nanti kita akan melihat kasus-kasus ulkus DM dan diabetes, tapi kita bisa diskusikan masalah dua problem ini. Selain ini juga boleh kalian mau mendiskusikan tentang apa atau bertanya tentang apa, silakan. Yang jelas kenapa ini perlu kita bahas, karena sebagian besar DM dan ulkus DM yang masuk ke rumah sakit itu memerlukan tindakan invasif atau operatif alias amputasi, dan itu ada hal yang paling dihindari oleh pasien sebenarnya. Akan tetapi kita kadang tidak punya pilihan selain melakukan itu, karena memang grading dari ulkus ini sudah sangat severe. Nah, kenapa masalah kalian pasien sangat perlu diagnosis memahami banding tentang ini, terutama tentang preventifnya, edukasinya, bagaimana caranya pasien tidak jatuh ke posisi ulkus yang berat, atau ketika dia terjadi ulkus ringan, apa yang harus kalian lakukan. Itu yang paling penting, dan mengenali gejala-gejala ulkus pada pasien sehingga tidak masuk ke dalam ulkus diabetes yang grade high atau grade 4, 5 yang sudah terjadi nekrosis. Karena kalau sudah terjadi nekrosis, kita tidak punya pilihan selain melakukan amputasi. Mulai dari amputasi jari, kemudian akhirnya dilakukan amputasi ekstremitas. Begitu adik-adik, ini ada satu contoh kasus tentang DM dan ulkus DM. Pada kasus ini terlihat luka yang sudah mengenai lapisan-lapisan. Mbak Nurifani Hairun Nisa, grading berapa ulkus DM pada pasien ini? Kalau berdasarkan webinar, menurut saya ini grading 3 dokter. Karena sudah mengenai tendonnya, untuk ulkus ini sudah dalam, kemudian sudah mengenai tendon dan ada aksesnya juga gitu. Baik, Pak Ketua Kelompok, bagaimana menurut Anda? Ini grade berapa? Kalau dilihat dari kasus pada pasien ini, untuk pasien ini kita termasuk pada grading 3. Karena pada ulkus dari pasien ini sudah sampai ke tendon, kemudian perlu nggak dilakukan ronsen pedis pada pasien ini? mungkin perlu Untuk menilai? untuk menilai keparahan dari ulkus. Iya, apa yang akan dicari di ronsen pedis? Apakah sudah terjadi osteomielitis? Karena osteomielitis juga mendukung ke grade 3. umpan balik dan penilaian tutorial. Kemudian yang paling penting adalah edukasi apa yang kalian lakukan untuk mencegah pasien ini menjadi diabetes yang lebih berat. Itu yang harus kalian, ketika kalian mendapatkan pasien diabetes di puskesmas, yang paling penting adalah edukasi. Karena pasien itu sering sekali terpengaruh oleh hoak. Supaya sarafnya baik, jalan pagi tanpa sandal di batu yang tajam. Tuh, batu-batu tajam itu ya. Boleh nggak pada pasien diabetes ini? Tidak boleh. Apa yang harus dilakukan untuk edukasi? Siapa yang bisa? Ya, oke. Mungkin untuk pada pasien diabetes yang memiliki resiko tinggi untuk terjadi ulcer, pasien tersebut di dalam maupun di luar rumah harus menggunakan alas kaki maupun kaos kaki, dan alas kaki maupun kaos kakinya itu tidak boleh terlalu ketat dan nyaman, tidak boleh ada yang tajam, karena apabila pasien tersebut ternyata sudah mengalami neuropati diabetik, jika terkena benda tajam ataupun luka, pasien tersebut tidak akan merasakannya, dokter, dan lama-kelamaan mungkin bisa menjadi ulcer. Iya, setuju. Itu adalah yang paling penting. Oke, untuk kesimpulan tadi yang harus kalian perhatikan adalah
intinya adalah bagaimana mencegah perburukan ulkus. Tentu saja kalian harus tahu gradingnya, kapan mengkonsulkan ke spesialisnya, kemudian kapan melakukan perawatan sendiri, dan apa yang kalian berikan dan apa yang kalian edukasi pada pasien ini. Gitu ya. Baik, terima kasih untuk diskusi yang menarik sore ini, dan saya senang karena kalian interaksinya bagus. Kalian tingkatkan terus, semoga pada diskusi-diskusi berikutnya kalian bisa lebih aktif dan bisa lebih mengambil inti dari permasalahan yang kalian harus ingat-ingat dan kelak kalian akan gunakan ketika kalian menghadapi pasien sendiri. Demikian adik-adik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih dokter. Sama-sama.